jadi tujuan rotasi ya, otot-otot yang bekerja pada gerakan rotasi ya. Nah terus, nah ini dilakukan dengan cara dia disuruh mengabduksikan bahu, abduksi ya, abduksi terus. Nah ini bukan pada forearm ya, jadi pada sini. Nah, jadi disuruh dari sini ya. Nah, itu dia disuruh jatuhkan ya kan. Nah, jika tertekan pada forearm positif bila lengan jatuh dan badan tidak bisa melakukan gerakan abduksi ya. Jadi mempertahankan abduksinya gitu kan. Ya kan? Nah, kita tepuk gitu. Maksudnya gitu kan. Setelah begini ya, kita tepuk di sininya. Ya. Jadi bisa jadi program lagi. Jadi ini berarti kita bisa posisi di belakang pasien ya. Nah, misalnya begini ya. Nah, posisinya begini. Ini terus nah dari sini kita suruh dia angkat sampai ke sini, gitu kan? Nah, terus kita jatuhkan. Kalau dia bisa nahan berarti kuat ya. Nah, kalau dia nggak bisa di kanan dia jatuh karena sakit, kalau ada robekan ya, dia nyeri ya. Untuk nahan begini terus kita ginikan itu dia jatuh, nggak kuat. Kalau ini kan kuat. Nah kalau kita ginikan dia jatuh, jadi ketahan gitu. Itu yang drop arm test ya. Kalau yang apprehension itu dia memang untuk pemeriksaan adanya chronic dislokasi ya. Jadi kalau ada shoulder dislocation ya, ini contohnya saya sendiri sih. Ini dulu pernah jadi ngangkat menurunkan barang gitu kan, terus barangnya terlalu berat, jadi dislokasi kayak gitu. Nah ini terjadi ini kronis ya. Jadi ternyata maksudnya nggak sampai lepas gitu enggak, tapi mungkin ada dislokasi ringan, tapi sering terus nyeri gitu, muncul nyeri kalau misalnya kedinginan atau apa gitu, atau mungkin salah posisi waktu tidur ini keangkat gitu ya, bangun tidur tuh terasa nyeri. Jadi itu ada kronik dislokasi shoulder ya, bahu. Nah ini kita posisikan shoulder penderita abduksi, tadi dia abduksi tapi dia posisinya seperti ini ya. Nah, terus ini dilakukan gerakan gentle eksorotasi, jadi begini terus di eksorotasi gitu. Ya, tapi gentle aja, jadi jangan gitu, nanti sakit dengan dia. Terus positif bila nyeri, jadi seperti ini. Saya sebenarnya bisa contoh aku sih, tapi nyeri. Nah seperti itu ya. Terus kita eksorotasi. Nah gitu. Kalau dia nyeri di sini ya, nah itu dia pasti angkat gitu. Ya, gitu aja sih sebenarnya posisinya. Jadi disuruh begini, terus kita eksorotasikan. Nah sehingga sebenarnya fungsinya untuk membuat gerakan pada sendi yang kalau dia ada peradangan kronis, maka dia muncul nyerinya. Kalau peradangan seperti saya begini, kalau gini nggak apa-apa sih. Nah, mungkin pada kalau lagi kumat nih, nah mungkin dengan begini terus diginikan gitu, nah itu masih. Terus biasanya badannya kan ikut, gitu, karena nahan. Tapi saya kak, ini kan mungkin gini aja nggak apa-apa ya. Itu kalau ini pasti secara refleks akan ikut untuk menahan nyeri yang muncul. Ya. Mungkin itu. Bagus, terima kasih.
Terus apa lagi yang mana? Kalau tenis elbow tennis itu berarti kayak yang ekstremitas bawah Kalau beda lihat. tenisnya, jadi elbow, Nah, beda banyak. tenis elbow itu sindroma yang Pada muncul tetes ya atau pemeriksaan gendong. kalau kita lama nggak main tenis, apa tenis meja atau tenis lantai ya, atau misalnya menggendong ya, menggendong anak, biasanya ibu punya bayi gitu yang, atau bayi yang agak mulai besar ya, udah berarti sampai mana? Tenis elbow ya. Ya. Nah, jadi pada ibu-ibu gendong udah mulai 1 tahun atau 7 bulan ke atas ya, jadi udah mulai berat gitu ya. Nah itu biasanya posisi gendong yang dia nahan berat. Nah itu kadang-kadang kan posisinya begini. Nah itu bisa aja yang tangan kiri biasanya kalau dari gendong-gendong bayi gitu. Tapi kalau tenis biasa tangan kanan ya. Nah sebenarnya bebannya sama, karena bebannya sama sebenarnya, kontraksi otot-otot ya daerah elbow. Nah itu dia biasanya ini apa namanya, nah, setelah digunakan aktivitas ya, nah, biasanya kalau misalnya tenis lama nggak main tenis ya, kemudian main tenis gitu. Nah itu kadang bisa muncul, atau mungkin posisi gerakan, jadi gerakan menampel main, berarti di posisi gerakan yang dia menimbulkan strain ya, jadi tarikan otot yang kuat gitu ya. Nah itu bisa menimbulkan ini tenis elbow. Nah terus ada tes khususnya tenis elbow test ini dilakukan juga rasa sakit pada siku yang mengalami tenis elbow gitu ya. Jadi kita ngecek ini benar orang ini mengalami itu enggak gitu ya. Nah itu dengan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini terjadi tenis elbow gitu. Nah itu caranya stabilkan dengan pasien, dan pasien diminta mengepalkan tangan jadi gitu, karena memang megang raket ya itu gitu kan, raketnya dipegang gini ya. Nah ini sebelum mengepalkan tangan, dan ada posisi fleksi elbow, pronasi dan ekstensi wrist ya. Terus ini ya, ini gambarnya ya. Terus tekan kepala tangan ke arah belakang, dan tangan pemeriksa sebagai usaha untuk memaksa pergelangan tangannya supaya fleksi. Jadi posisi elbow-nya begini ya, bisa terus pronasi atau ekstensi ya. Jadi ini mengepal, nah itu di pronasi atau ekstensi ya. Terus habis itu tekan kepala tangan tadi ke arah belakang dengan tangan suami berusaha untuk memaksa pergelangan supaya fleksi. Nah ini ya, terus ini ya. Nah tadi ini dipegang, jadi
posisinya nggak? Nggak apa-apa. Gantian juga nggak apa-apa. Ini termasuk amal ya. Ya kan, ketika ilmunya digunakan oleh teman-teman, kadang gunakannya sampai besok ya kerja itu selalu dapat pahala. Ya, jadi sebenarnya kita tekan di sini, ya kan? Nah, terus kita ekstensi, pronasi, terus di gini. Nah, ini nyeri enggak? Yang ini kan ini ditahan, ya, jadi sebenarnya ini sebenarnya ditekan. Saya lepas sensasi dulu. Hah? Saya lepas. Oh iya boleh. Jadi ditekan sininya loh, ya. Nah ditekan, terus dia disuruh begini sama begini, ya, terus diginikan. Nah, ya. Jadi gini, ya kan? Ini, sini, ya. Diginikan, ya. Terus pronasi, ya, ke dalam, ya. Terus diekstensikan, ya, ekstensi gitu, suruh ekstensi, terus kita ginikan, ya. Terus kita, nah ini kalau dia tenis elbow nyeri banget sininya, gitu. Jadi dipegang. Bukan ditarik ke belakang. Pasti waktu dia gini pun udah nyeri nih. Pasti nanti tetap mengepal saat ditarik. Iya. Jadi suruh ngepal terus ini, tapi yang ini kita tekan. Ya. Nah, terus jadi ini bisa gini, Pak. Terus, nah itu kalau benar-benar gitu aja dia udah kesakitan gitu ya. Nah, terus ini, terus ini, terus kita tak. Nah ini sakit banget. Ini dipegang tuh buat tes nyerinya atau buat sensasinya? Tes nyerinya. Bukan buat sensasi. Enggak. Kalau ini ditekan, memang. Ini kita tekan biasanya, ya itu dengan gerakan ini ditekan begini itu, tekan sakit. Kadang kalau berat banget, jadi pasien sudah rasanya udah mungkin datang udah gini. Nah itu Anda tekan ini aja udah sakit, sebenarnya. Tanpa harus dia suruh gerak begini, gitu. Itu udah biasanya udah kesakitan. Apalagi kalau kita tes seperti itu. Kalau misalnya dia, aduh, tangan saya pegel banget misalnya gitu, tapi belum nyeri banget ya. Nah itu dengan tes ini ya tambah jelas. Jadi tekannya ditekan sini, terus disuruh gerakan pronasi sama ekstensi, ya, terus suruh ini hanya 5. Itu terus apa lagi? Berarti tadi kalau nilai positif berarti kan nyeri. Kalau positif berarti kan Nyeri. Kalau positif, kalau enggak ya enggak. Kita misalnya dalam kondisi sehat begini, kita disuruh gini-gini juga enggak apa-apa, enggak akan nyeri, ya kan? Yang nyeri kan tadi. Oke, gitu. Terus kalau yang berikutnya itu yang di ada Valence test dan prayer test. Berdoa. Valence test dan prayer test. ini prayer.
Prayer test itu dan pollen test. pollen test ya, pollen test ada ini ya, carpal tunnel syndrome ya, carpal tunnel syndrome ya, penyakit yang terapun sekitar sel medianus pada terowongan karpal ya. Jadi ini ya, carpal tunnel syndrome ya. Gejala rasa nyeri pada jari-jari yang disertai refleksi maksimum dari pergelangan tangan dan mempertahankan posisi tersebut selama minimal 1 menit. Fleksi maksimum pada pergelangan tangan. Jadi kalau ini kan pergelangan tangan ini ya, difleksikan maksimum. Kalau fleksi itu gini ya, dalam. Nah, tapi ditahan sampai 1 menit. Gitu. Ya. Nah, gitu, difleksikan maksimum begini ya. Nah, itu contoh posisi terasa ini penjarahan saraf nervus medianus ya. Itu dia merasa karena di tepuk 9 bulan dari dia, dan itu nyeri, saya nyeri. Nervus medianus sudah Ini gimana? Oh di sini. iya. Jadi kalau prayer test posisi, jadi seperti orang, jadi gini sama gini ya. Kalau yang fleksinya tadi begini dua-duanya seperti ini ya. Terus kalau prayer seperti orang berdoa tuh ya, di ekstensi masih 90 derajat maksudnya. Kalau ini begini. Terus kalau Dequerten syndrome, inflamasi pada 2 tendon yang digunakan untuk menggerakkan ibu jari ini ya, pollicis longus dan extensor pollicis brevis ya. Jadi ini ada ini nggak bisa, makanya ini ada yang untuk jari-jarinya ya, jadi begini ini ya. Nah, itu ya. Terus ini sama dua. Kalau ada apa namanya, artinya tergantung atau tendon-tendon yang bekerja pada gerakan jari kita ya. Nah, itu mesti ada gangguan ya. Misalnya gini dulu ya, ini kalau bisa ya, berarti nggak masalah ya. Atau ini jadi, biasanya pada ini ya. Nah itu kalau habis ngangkat, biasanya ngangkat berat, tapi atau memegang terlalu lama dengan ibu jari, menggunakan ibu jari ya. Dan misalnya apa ya, mungkin kalau olahraga panjat tebing ya, panjat tebing, terus olahraga menggunakan ini ibu jari menjadi ini yang terlalu lama gitu ya. Nah itu biasanya muncul gangguan. Terus Splinter Stance Test itu disuruh membuat kepalan tangan ya, kemudian jempolnya masuk ke dalam itu. Nah, karena deviasi ulnar. Ini contohnya
suruh dia. Kita nggak kuat, ya. Atau nyeri, ya. Karena kita tahan, nah dia harus, kalau dia melawan tahanan kita itu dia harus gini, kan ininya kan jadi ada gerakan itu, nah ini kita tahan, nah dia nggak kuat gitu. Atau nyeri, misalnya nyeri di sininya, jadi daerah jempolnya gitu, daerah nah, nanti sebenarnya kalau waktu oke sesuai kalau ini ya, nah, nanti latihan supaya itu cepat. Jadi latihan mengerjakan itu secara cepat. Jadi misalnya ada beberapa gerakan yang mungkin lebih baik kita contohkan supaya penderitanya itu cepat mengikuti. Gitu. Dan ada yang kalau kita sampaikan secara verbal mungkin bingung, ya. Nah itu bikin lama. Nah ada beberapa gerakan yang bisa kita contohkan. Misalnya ini Pak, nah gitu tuh. Jadi nanti latihan supaya waktunya cukup. Gitu. Karena kan banyak tes nih di sini, ya kan? Nah itu yang maksudnya kita latihkan. Misalnya kalau baru inspeksi kan dari kita aja melihat terus kita melaporkan, ya. Tapi kalau pada saat misalnya untuk melihat ngecek home-nya, jadi range of movement-nya, ya, nah itu bisa kita contohkan, gitu. Misalnya apa contohnya yang di sini? Jadi kalau misalnya kan ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Kalau aktif berarti kita contohkan, ya, misalnya ini, nah gitu tuh bisa, nah ikuti saya Pak, gitu. Nah ketika kita mau dia aktif, ya kita kasih dia contoh, terus ikuti, gitu, suruh ngikuti. Jadi ketika kita ngasih dia contoh, itu suruh ngikutin kita. Nah kalau pasif berarti apa? Kita yang gerakkan, ya kan? Nah sampai seberapa jauh, gitu. Ya misalnya waktu aktif dia nggak kuat misalnya, tapi pada saat pasif ya bisa aja lebih sudutnya tuh lebih lebar dibanding pada saat dia disuruh sendiri, gitu. Jadi kenapa ada aktif sama pasif, ya. Jadi untuk melihat seberapa gangguannya itu. Kalau yang berat biasanya dengan aktif dia nggak bisa, bahkan lebih berat lagi kalau pasifnya pun nggak bisa, gitu. Terutama pada kasus-kasus kekakuan, ya. Kalau kekakuan Anda paksa pun juga nggak bisa, ya kan? Dia udah kaku. Itu terus Dok, boleh bertanya? Misalnya saat pemeriksaan seperti itu nanti apakah boleh langsung kedua tangannya langsung dilakukan pemeriksaan yang seperti itu? There does a test atau mungkin clinical exam test gitu, jadi langsung kayak dua-duanya terus ditahan kedua tangan atau harus satu-satu? Ya, sebenarnya gini sih, itu sebenarnya tergantung keluhan, ya. Ketika kita hanya pasien hanya mengeluh satu sisi, ya, itu sebenarnya sisi satunya itu untuk perbandingan, gitu. Jadi ketika sebenarnya ketika tidak dikeluhkan di daerah itu, ya, kita nggak butuh perbandingannya, itu bisa kayak misalnya prayer harus dua-duanya kan, ya. Misalnya, ya, seperti itu. Kalau misalnya tadi misalnya dia kayak tenis elbow misalnya,
sangat jarang itu terjadi di kedua tangan gitu, sangat jarang bilateral gitu ya. Biasanya unilateral sesudah aktivitas tertentu gitu. Nah tentu saja kita nggak bisa memeriksanya langsung dua sekaligus gitu ya, karena satunya untuk perbandingan. Itu sih sebenarnya kasus seperti itu, dan bisa kita pahami. Kita ingin memeriksa sejauh mana fungsinya gitu kan. Jadi kanan kirinya seperti itu. Mungkin kasusnya seperti itu ya. Tapi kalau pada saat oscil ya, selama dia tidak mengeluhkan, kemudian kita bisa melakukan secara bersamaan, misalnya nih untuk ring of movement gitu ya, iya kan? Misalnya shoulder misalnya, nanti bisa dua-duanya bisa. Tapi ketika misalnya kasusnya skenario-nya itu apa namanya tenis elbow kanan misalnya, nah, itu benar-benar harus kita tekankan pemeriksaan di elbow itu kanan kirinya masing-masing gitu ya. Apakah kalau misalnya ngeluhnya di skenario di elbow, apakah shouldernya juga diperiksa? Jadi periksa, cuma mungkin lebih ditekankan di elbownya gitu ya. Nah, mungkin yang shoulder bisa inspeksinya langsung kanan kiri ya, bisa ya, dari depan maupun belakang ya, bahu tidak tampak adanya pemerahan. Jadi sebutkan kanan kiri gitu ya. Kalau pemeriksaan muskuloskeletal itu kanan kirinya jangan sampai ya Anda menyebutkan dextra atau sinistra, kanan atau kiri gitu ya. Kemudian kalau terkait misalnya skenario tadi misalnya elbow dextra misalnya, nah itu juga Anda periksa mana dulu, yang sehat ya. Jadi jangan lupa ya, dibaca skenarionya, kemudian sebelah mana ya. Terus Anda mulai pemeriksaan selalu berapa dari yang sehat lebih. Itu ya, ingat-ingat ya. Kadang-kadang itu hal yang tapi mempengaruhi nilai profesionalisme biasanya. Jadi mulailah selalu dari yang sehat. Terus lagi, dari inspeksi, baru palpasi, terus baru gerakan. Jadi jangan sampai Anda tiba-tiba nyuruh dia bergerak dulu, gitu ya. Selalu awali dengan inspeksi dulu. Jadi lihat dulu. Nah, ketika melihat misalnya bahu, nah, bisa kanan kiri, kalau memang nggak ada kelainan ya langsung sampaikan ya. Bisa Anda lihat dulu begini gitu ya. Nah, dari shoulder kanan dan kiri tidak tampak adanya kelainan, tidak ada perubahan warna, tidak tampak adanya inflamasi. Kita cek, itu lebih cepat daripada satu ada lihat begini evaluasi, terus balik ke sini evaluasi, itu membuang waktu itu ya. Jadi nanti latihannya, nanti pertemuan ketiga kita latihan ya, latihan supaya cukup waktunya gitu ya. Tidak bisa mulai berarti di rumah selalu kan ada 3 tempat nih yang kita harus evaluasi ya, bahu dan ya, gitu. Jadi selalu membuat begitu, inspeksi dulu, palpasi, baru bergerak, baru tes-tesnya gitu ya. Terus lagi ya,
Enggak, gimana? Ini, jadi di poin ke-24 karena kita menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada pasien. Jadi kita menghemat waktu dengan tidak terlalu detail untuk menyampaikan hasil pada saat pemeriksaan awal. Apa saya? Jadi apa namanya? Misalnya ketemu kelainan, misalnya nggak ketemu kelainan apapun ya misalnya. Nah itu nggak terlalu detail gitu loh, maksudnya misalnya bahu kanan kiri tidak tampak ada kelainan, tidak ada tidak tampak ada yang berubah warna kulit misalnya ya, ada palpasi, tidak teraba adanya perubahan suhu misalnya. Nah, itu tolong dihafalkan sehingga bisa diucapkan secara cepat gitu. Maksud saya ya, jadi latihannya kayak gitu. Karena skillnya tergantung skillnya. Misalnya saya nggak berlatih misalnya. Kalau Anda tes atau uji saya OSCE sekarang, saya masih nggak masuk karena tidak berlatih, ya kan? Saya cuma paham, oh iya tes ini gunanya untuk ini, caranya gini loh, misalnya. Tapi itu harus bisa dilakukan secara cepat gitu. Ya. Apalagi Mbak tadi jadi mau sebutkan ke yang interior, yang di interior itu juga ada beberapa gerakan. Ya benar ya. Jadi biasanya nanti kasusnya hanya salah satu, misalnya atas ya atas, ya yang bawah ya bawah gitu ya. Nah sesuai dengan checklistnya ya. Jadi di ekstremitas bawah, kalau misalnya dapat kasus ekstremitas bawah ya kita ini yang apa nih, ortopedi regional, pemeriksaan panggul ya, berdiri dari depan ya, kemudian dari samping ya, kemudian dari belakang. Itu yang dinilai adalah apa? Misalnya posisi ya, posisi jadi ada, kalau panggul berarti di posisinya apakah simetris kanan kiri ya kan. Kalau misalnya ada kelainan, katakan dislokasi aja, dislokasi di hip, saku misalnya, apa di atau di sini apa ini, pelvis. ya. Kalau itu masih nggak simetris pada saat dia berdiri gitu ya. Jadi terus apalagi berjalan ya, bisa jadi nggak bisa jalan juga ya, atau pada saat posisi supinasi. Posisi supinasi ini berbaring ya. Terus ada palpasi yang dinilai adductor longus sama trochanter minor dipegang. Nah ini adalah, saya kemarin gini, ini kalau seperti ini kan mestinya bajunya dilepas, ya kan? Nah itu biasanya kan nggak mungkin dia pakai baju terus dipalpasi. Pakai celana pendek gimana? Ya tapi harus masuk, tangannya harus nempel, iya kan? Iya, di videonya gitu. Sebenarnya gitu sih. Nah, cuman ya udah, kalau misalnya itu kan nggak bisa kita cari pembantu yang mau gitu kan. Misalnya, ya yang penting
Anda tahu daerah itu gitu ya. Terus untuk melihat ROM-nya ya, nah, tentu fleksi, ekstensi, abduksi. Ini berarti daerah mana? Di kakinya kan, ekstremitas bawah ya, otomatis di sini ini apa? Di genum ya sama turis ya. Di situ. Nah, terus pengukuran berarti panjang sebenarnya. Biasanya pada jadi panjangnya diukur dari kanker sampai ke malleus ya. Nah, itu biasanya kalau ada dislokasi, fraktur ya, bisa aja kanan kiri tidak sama panjangnya. Dipakai meteran gitu. Terus habis itu lutut sama juga ya. Jadi nanti inspeksi. Nah, ini yang apa namanya sebenarnya pada saat berjalan ya itu sebenarnya kita bisa melihat langsung kalau inspeksi di 3 tempat itu. Jadi maksud saya ya nggak perlu kita misalnya suruh jalan untuk melihat panggulnya aja, misalnya gitu. Terus jalan lagi untuk melihat ini apa namanya lutut gitu. Tapi ketika dia berjalan itu kita langsung bisa mengamati 3 lokasi itu gitu. Apa maksudku ya? Nah, jadi ketika pasien Anda suruh berjalan itu Anda langsung mengamati 3 tempat itu gitu. Terus hanya pada saat palpasi, nah itu baru di 3 tempat berbeda, ya kan? Yang ada palpasi, ya. Kemudian sama ROM-nya, gitu. Ya. Tapi pada saat berjalan langsung inspeksi 3-3-nya. Terus pada saat jadi yang perlu diamati adalah pasiennya suruh jalan, ya Anda mengamati ketiganya, kemudian pasiennya suruh baring, Anda periksa apa? Panggulnya, ya. Terus termasuk fleksi, ekstensi itu ya. Nah, terus sama pneumonia, ya. Terus habis itu habis panggul lutut, ya. Lutut, terus baru foot ankle ya. Nah, terus ya. Kalau misalnya skenario-nya keluhannya di lutut nih, berarti yang perlu Anda periksa secara detail adalah lututnya, itu kanan kiri, ya. Periksa yang tidak dikeluhkan dulu, baru yang dikeluhkan, gitu ya. Nah, terus tes-tesnya karena ada beberapa tes-tes yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, termasuk apa namanya aktivasi gerakan aktivasinya, ya. Nah, terus ada 3 tes kalau untuk lutut ya, Solomon, patella dan drawer. Ya. Nah, sebenarnya kemarin itu sempat bikin waktunya cukup nggak seandainya dilakukan semuanya gitu ya, secara seperti checklist gitu. Ya. Nah, itu katanya sih ya cukup gitu katanya. Cuma saya sendiri belum pernah berlatih untuk cukup gitu. Tapi yang kemarin jelas sesuai skenario harus lokasi itu diperiksa secara detail. Misalnya kalau hanya di lutut berarti di tes lutut itu sudah dilakukan seperti itu. Dan misalnya
yang foot dan ankle-nya itu hanya bisa dilihat secara inspeksi, kemudian palpasi, terus gerak ekstensi, fleksi ekstensi udah, terus itu udah cukup. Tapi yang lututnya harus selesai. Itu sih. Terus apa nih? Yang ini tes-tesnya, sama tesnya. Yang kalian apa? Yang patellar tap test, terus anterior posterior drawer test. Oh dok, saya mau bertanya dok. Di video itu waktu pemeriksaan genu itu kan setelah inspeksi kan yang genovalgum, genovalgum itu tuh pasiennya tuh tiba-tiba disuruh jongkok, tapi nggak ada interpretasinya sama sekali. Itu gimana dok? Cuman disuruh jongkok aja dok? ya, sebenarnya kalau jongkok itu kalau pasien sama bisa berdiri terus jongkok berdiri lagi secara fungsi apa sih yang bisa kita nilai dari gerakan itu? Kesusahan berdiri. Iya. Ada bunyi di sini waktu jongkok berdiri. Bisa menilai sendinya, kerja sendinya, ya kan? Kalau dia sampai bisa berdiri, jongkok, kemudian berdiri lagi, ya kan? Berarti nggak ada masalah di sendinya. Ya. Kalau ada masalah nggak kuat, pasti nggak bisa. Ya kan? Karena itu apa? Dia fleksi maksimal jongkok. Jadi dia nekuknya itu maksimal, benar-benar. Kemudian ketika dia berdiri, ya dari jongkok ke berdiri, ya itu berarti fungsi apapun di daerah lututnya itu benar-benar maksimal juga. Karena nggak mudah gitu. Ya, berarti dia 100%. Ya kan? Berfungsinya gitu. Ya, kalau enggak, mesti dia nggak bisa. Atau bahkan salah satu aja, ya salah satu nggak usah dua-duanya yang bermasalah di lututnya. Itu untuk jongkok dan berdiri itu nggak bisa. Ya, berarti yakin nih pemeriksa bahwa lututnya nggak bermasalah. Kalau dia bisa dari berdiri jongkok terus berdiri lagi. Nggak usah pakai pegang-pegangan gitu. Ya, berarti dia udah 100% fungsinya nggak masalah. Itu sih. Nah, pada orang normal itu bisa dilakukan. Berarti lututnya normal gitu. Tapi kalau misalnya dia ada keluhan gitu atau habis jatuh misalnya ya, jatuh terantuk di lututnya ya, kan banyak ada kemungkinan bisa terjadi di daerah genus itu, ya kan? Bisa tempurungnya retak, ya, atau dislokasi dari tempurungnya, ya kan? Dari ini, terus atau ada strain mungkin di otot atau tendon sekitar genunya, ya. Nah itu pasti dia tidak mampu untuk jongkok, bahkan mungkin berdiri lama kan dia nggak bisa, gitu. Apalagi jongkok terus berdiri. Nah itu biasanya terus baru butuh tes tertentu ya untuk menilai seberapa masih berfungsi, gitu. Tapi itu bisa dapat bayangan.
dapat. Tiba-tiba dia disuruh jongkok kemudian berdiri lagi bisa, berarti nggak masalah dengan itu. Terus apa lagi? Ini ya. Jadi tadi tes khusus itu memang kita pahami untuk apa ya. Jadi fungsinya apa sih? Gitu. Ya, misalnya Salomon mengangkat patela untuk mengetahui adanya sinopia thickening. Jadi kalau ada penebalan atau apa namanya ataupun akan penepisan di sinovialnya itu bisa bermasalah ya. Terus patela tes mengkaji fluktuasi cairan dalam vakum sinovial dengan cara ekstensikan lutut. Letakkan ibu jari badan kaki kanan di samping patela, jadi begitu ya, dengan tangan kita akan kompresi kampung supra patela, jadi dikompresi. Terus rasakan cairan masuk keluar di antara ibu jari dan ibu tangan kanan. Tapi ini tes seperti ini butuh latihan ya, maksudnya saya terus terang mungkin kalau saya tidak terlalu sensitif dengan meraba merasakan adanya cairan memasuki ruangan itu. Terus dia butuh butuh benar-benar melatih ya, kalau merasakan sensitivitas tangan kita itu untuk tes seperti ini ya. Beri tepukan ringan di batas lateral patela rasakan gelombang cairan atau kunci di sisi media antara patela dan femur. Ini sepertinya harus benar-benar berlatih gitu. Ada kasusnya kemudian kita benar-benar merasakan ada kelainan itu gitu. Kalau normal aja mungkin kita nggak bisa gitu ya, kalau normal aja. Seperti kalau misalnya Anda menilai adanya asites gitu ya, cairan di dalam abdomen ya, itu kalau orang yang diperiksa nggak asites kan Anda nggak bisa ngerasain itu gitu, modulasi positif misalnya gitu. Anda harus ketemu orang asites untuk benar-benar lakukan pemeriksaan itu dan merasakan modulasinya gitu. Ya, jadi tapi kalau teorinya atau caranya bisa dipahami gitu. Tapi untuk merasakan betul gitu kayak gini toh, itu harus ada kasusnya. Terus posterior ya, tes mengenai lutut ligamentum cruciatum anterior atau posterior. Jadi sebenarnya gambarnya kayak gini, ini butuh expert sih sebenarnya ya. Jadi manfaatkan besok ketika koas ya, koas di rehabilitasi medis mungkin ya, di rehabilitasi medis atau di ortopedi ya, bisa aja. Nah mungkin mudah-mudahan bisa ketemu kasusnya yang bisa Anda lakukan tes ini ya. Saya sih kalau ketemu nggak sekali ketemu itu nggak bisa lupa sih. Asimetris moda, terus lainnya akses
kesulitan yaitu sebenarnya enggak inflamasi deformitas tungkai atau kaki. Nah ini ada tadi tes itu begini. Berarti nanti pas ini ada, kalau misalnya memang nggak ada deformitas ya sampaikan aja tidak terlihat adanya deformitas ya. Terus kata nih plantar pedis, proses infeksi, inflamasi. Kalau udah simetris ya simetris saja, berarti yang apa namanya enafilan itu nggak ada. Jadi simetris, tidak ada deformitas, simpuling kasih. Nah ini improving biasanya pada ini ya anak-anak yang apa tuh istilahnya apa ya, jadi dia berdirinya di dekat kaki, itu gampang jatuh. Jadi ketika dia sudah mulai bisa berjalan umur 2 tahun 2 tahun setengah, nah biasanya sering jatuh. Kalau jalan atau lari itu pasti jatuh. Nah, posisi kakinya seperti itu, ini masuk ke dalam ini, ya. Nah, biasanya ke apa? Kalau dia udah keserimpet ya, nah, ke apa? Serimpet sendiri gitu jatuh. Ciri-cirinya ini mesti ada itu. Terus dia palgum. Nah itu ya posisi-posisi itu ya. Jadi kalau modelnya seperti itu ya, jadi X ya, kaki X terus O ya, paru O atau X ini. Terus inversi itu di posisi kakinya ya. Jadi kalau saya sendiri dia gini ya, itu eversi ya, kalau inversi posisinya pas berdiri. Masih ya suhu, ada perubahan, nyeri tekan. Biasanya pada sendi ya bursitis, fascitis, penampilan dan pengambilan tulang ya karbon prominens ya. Biasanya kalau di Marius ya, nah itu dia nongol atau di apa tuh ujung kalam itu. Pada orang-orang tua biasanya ya tidak ada prominent ya, lebih prominens. Terus dia berjalan supinasi reaksi. Aslinya ya dalam batas normal. Kalau misalnya ini ya dalam batas normal, dalam batas normal. Berarti nanti evaluasinya pas OSC ya, di pemeriksaan kamu tadi lutut juga ada 3 tes itu,
Terus yang foot and ankle berarti pada inspeksi Anda bisa mendengar misalnya tidak tampak adanya perubahan warna, inflamasi gitu ya, atau bekas luka, scar, pembengkakan, terus deformitas ya. Kalau nggak ada ya Anda sampai Anda tidak tampak adanya gitu ya, beberapa hal lagi. Terus kalau habis itu harus dipalpasi, itu tidak ada perubahan suhu, kalau misalnya dia kondisi normal ya, tidak ada perubahan suhu, terus Anda tekan nyeri enggak gitu, kalau enggak ya berarti tidak ada nyeri. Kemudian nah Anda raba juga malleus medialis dan lateralisnya ya di sini gitu kan. Nah itu ada penampilan. Terus waktu jalannya ya, jadi pada saat berjalan tadi tidak ada walking gait misalnya ya, terus supinasi atau pronasi tadi ya, supleksi dan refleksi. Baik aktif sama pasif normal enggak, kalau udah normal ya normal gitu aja. Nah, terus kalau hasil pemeriksaan berarti sampaikan sesuai dengan skenario-nya ya, biasanya kan pasiennya disuruh memang dikondisikan untuk sesuai skenario gitu. Jadi pada saat pemeriksaan untuk misalnya ya, memang dia kasusnya ada kelainan di lutut, dan biasanya itu yang positif apa, misalnya Solomon test, Deloitte test misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya dia positif ya bisa kita positif. Terus apa lagi? Neck vertebra, Tapi karena ini sebelumnya kami belum pernah mendapatkan nanti yang vertebra, apakah boleh dari dokter mempraktikkan mungkin dengan bantuan kami juga? boleh lah ya. Ini ya, profesi Jadi vertebra itu mulai dari ini ya, leher. Leher cervicalis ya. Nah, itu biasanya kasus-kasus yang sering itu kaki tujuh. Ya, kaki tujuh. Nah, itu terus vertikalis itu jadi apa? Orang Jawa bilang tuh tengeng. Ya, nggak bisa dilihat. Buat nengok gini nyeri luar biasa. Jadi kayak kaget gitu kayak gitu. Ya, biasanya bangun tidur seringnya. Terus kasus tidur. Atau ketika apa ya, biasanya tuh jadi kekakuan terus salah satu sisi gitu ya di muskulus apa ini namanya? Oh, lupa ya. Sternocleido. Hah? Di sini. Sternocleido. Sternocleidomastoideus ya. Nah, itu biasa nanti biasanya dikasih pasparaksan dan anabolic. Nah, itu ini ada torticollis ya. Terus asimetri wajah. Nah, ini pada asimetri wajah itu ada apa? Belas palsi. Belas palsi ya. Ya. Biasanya asimetris jadi ada belas palsi. Terus pembengkakan bagian anterior leher pada terlalu karena tumor dan perubahan kulit, inflamasi sekali. Terus lateral lordosis atau perubahan kulit.
lordosis tuh lebih ke gini ya. Jadi dia, nah ini kebanyakan nih sekarang kok kasusnya banyak sekali ya. Jadi terlalu lama duduk tapi posisinya nekuk gini, terus dia mungkin main HP kayak gitu ya. Dalam jangka waktu yang lama dia menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi akhirnya posturnya jadi gitu. Terus lehernya pun jadi takut gitu di vertebra cervicalisnya itu. Nah dia seperti takut. Terus terbuka dengan kulit posterior. Nah ini jadi dari anterior yang dilihat, jadi gimana? Duduk ya pasiennya ya. Jadi silahkan. Ini mas kata namanya. Mu'as. Ya di sini aja. Jadi berarti kalau vertebra cervicalis ya, cervicalis ada berapa? 7. Ya 7. Nah 1, 2, 3, 4, 7. Berarti dari sini, mulai dari sini sampai ke sini ya batasnya ya. Nah berarti lihat berarti dari anterior, lateral sama posterior. Jadi memang idealnya duduknya di kursi sih ya. Tapi ya udah. Berarti kalau anterior Anda lihat dari depan, yang Anda nilai berarti pasiennya gini bisa disuruh dan begitu juga bisa, ya. Nah, terus atau posisi normal, gitu ya. Nah, kalau dari depan berarti Anda amati apa aja tadi? Checklistnya aku juga hafal ya, Mbak. Astagfirullah. Vertebra. Tapi sebelumnya ini ya, ortopedi regional itu ya. Habisnya minta izin pasien, terus ini belum pernah nguji vertebra. Ini apa ya, inspeksi anterior adalah posterior secara umum mungkin ya, secara umum, secara keseluruhan gitu. Kita tanya besok pertemuan ketiga ya, aku nggak gitu paham. Terus cervicalis ya, anterior, lateral, posterior, berarti dari cervicalis depan ya tidak ada tanpa adanya kelainan. Terus lateral, misalnya lateral yang kita nilai tadi apa, adanya lordosis atau tidak ya. Terus apa ya lagi, ada pembengkakan dan perubahan warna kulit. Nah, jadi kalau lateral Anda harus kanan dan kiri ya, jangan lupa lateral ya, dari sisi lateral kiri, dari sisi lateral kanan, jangan keliru ya. Seringkali yang keliru itu kanan kirinya karena Anda menilai dari diri Anda sendiri, harus dari pasien ya, sisi pasien. Terus tidak ada informasi sikatrik ataupun bekas luka gitu aja. Terus posterior, nah ini di sini posterior ada enggak prominent musculus trapezius, osteomaskal, pembengkakan dan perubahan kulit. Terus prominent processus spinalis. Nah, jadi si musculus trapezius yang mana? Nah, berarti ini harus dibuka. Buka aja betul. Nah, buka nggak apa-apa ya. Buka aja nggak apa-apa ya. Berarti ini, nah berarti ini simetris, terus prominent musculus trapezius
trapesius mana? Ini nggak apa-apa, nggak ada. Ini nggak ada. Posting muscle-nya nggak ada. Terus pembengkakannya nggak ada. Nah, tidak tanpa adanya inflamasi. Nah, kalau prominent processus spinalis, nah, di sini. Ya, kan ini kan? Ya. Terus habis itu palpasi di sini gini sih. Palpasi kolumna vertebralis, segmen cervicalis dan thoracalis. Berarti kolumna vertebralis di sini, ya. Di palpasi itu. Terus ini cervicalis, kemudian di thoracalis begini. Nah, sebenarnya kita bisa, karena ini vertebra ya, kita disuruh menilai level kolumna vertebralisnya profesus spinalis yang T1 ini, ya toh. Terus habis itu hangat dinginnya, suhunya. Habis itu nyeri tekan di daerah C2 sampai T1. Nah, di sini sampai sini ya. Ada nyeri tekan enggak? Sorry, kuku panjang. Terus, nah, habis itu spasme otot sternocleidomastoideus. Nah, itu diminta nengok ke kanan sama ke kiri. Ya. Terus menengok ke kiri, ke kanan ke kiri ya. Memeriksa dari belakang pasien. Berarti suruh nengoknya Anda tetap di belakang ya. Bagian posterior. Terus habis itu ring of movement ini dengan memegang kepala pada regio temporal, bergerak ke arah segala arah. Gerakan menjadi terjadi smooth atau terdapat keterbatasan gerakan karena rasa nyeri. Misalnya fleksi anterior, jadi suruh ngangguk, ya, nunduk 75 sampai 90 derajat. Nah ini bisa aktif maupun pasif ya. Nah, kalau aktif berarti Anda suruh nunduk ya, normalnya 75 sampai 90 ya. Kalau misalnya terjadi kaku kuduk, biasanya dia gini aja udah nyeri banget ya. Nah, kalau ini sampai, nah untuk melihat derajatnya berarti Anda harus lihat dari samping ya, untuk bisa melihat derajatnya ya. Nah, Anda nanti sudah. Terus ini ekstensi, ini fleksi anterior, terus ekstensi berarti suruh menengadahkan kepala maksimal ya. Nah, maksimal itu 0 sampai 45 derajat. Nah, tuh ya. Jadi kan normal ya. Dari 0 sampai 45 derajat ini bahkan jadi terus fleksi ke lateral dextra, jadi gitu. Nah gitu. Ini apa sih namanya? Nengkleng nah gitu ya. Ini 45 derajat ya. Berarti bagus ya, sama ke kanan ya. Nah, oke. Itu fleksi lateral, terus rotasi ke lateral kanan atau kiri. Berarti rotasi berarti disuruh tengok ke kanan atau ke kiri ya. Dia normalnya sampai 75 derajat gitu ya. Jadi nolnya itu ngadep ke depan gini. Jadi dia bisa sampai 75 derajat. Ya, gitu, ya.
Terus sudah, berarti terus ini round vertebra secularis, fleksi anterior exterior, ya udah. Terus gambarnya ya. Terus fleksi lateral dan rotasi lateral. Terus bisa aktif sampai atau pasif ya. Nah, kalau udah, terus compression test kedua tangan, compression dilakukan di atas kepala pasien, tekan ke bawah pasien keadaan duduk. Hasil lihat pasien yang rasa nyeri di sepanjang daerah servikal di atas kepala pasien, tekan ke bawah. Ini berarti ditekan ke bawah ya, ini ya, itu ya. Nah, compression test. Nah, kalau pasiennya malah nyeri di sini ya, itu berarti positif. Dok, Ya, besok kira-kira kalau C kita perlu pakai tangan atau enggak ya dokter? Cuci tangan nih. Jadi checklistnya cuci tangan. Nggak ada, bilangnya nggak ada pakai sarung tangan sih. Ini mencuci tangan sebelum memulai pemeriksaan dan sesudah melakukan pemeriksaan. Nggak ada pakai sarung tangan. Tapi seandainya pakai boleh nggak? Berarti tanya ya. Tanya dulu. Aku nggak berani jawab. Ya. Jadi compression begitu, terus ada lagi yang apa tuh? Distraction ya. Kalau distraction berarti di pasien dengan itu merasa lebih enak. Sampai nggak tahu distraksinya. Bagaimana kita dijawab dari pasien karena saya adalah di bawah situ pasien, berarti gini. Ini lebih enak itu. Oh gini. Nah, sorry. Nah, jadi ini ditekan begini. Itu lebih enak enggak? Kalau orang dipijat gitu kepalanya kan suka gitu ya. Nah, terus kemudian ini. Gitu. Ya. Kayak akan ya. Biar apa ya? Nah, itu distraction ya. Speaker. Itu jadi kalau misalnya gini, kalau kita sering dalam posisi duduk terus depan laptop nih, ya posisinya tuh gini, nah itu ini nih kayak jadi kaku gitu. Nah itu kalau dia ditekan ke sini kemudian di occiput itu ditekan gitu, itu dia kayak ketegangannya itu jadi berkurang gitu. Jadi dia merasa lebih nyaman karena ketegangan di sini itu berkurang karena dia diangkat dagunya kemudian occiputnya kepalanya ditekan gitu. Jadi dia ketegangan di sini jadi kayak enak gitu, lebih nyaman. Nah itu distraction. Terus ya kamu pakai baju nanti masuk angin. Ya. Terus vertebra thoracalis dan lumbalis prinsipnya area di bawah adalah tulang belakang dan anggota gerak bawah. Berdiri pasiennya supinasi dan pronasi. Neurologi pada anggota gerak bawah. Inspeksi posterior. Wah ini kayak gini nih. Sebenarnya ada gambarnya kan.
vertikalnya kolumna vertebralis, segmen thoracalis dan lumbalis ya. Jadi ini kalau yang normal itu simetris begini ya, simetris. Nah, biasanya kalau orang tidur cenderung sesisi, miring sesisi, nah itu enggak simetris. Atau memang posturnya dari lahir itu memang ada besar sebelah gitu misalnya. Jadi pokoknya nggak simetris lah gitu. Ya. Kadang di skapulanya itu besar sebelah, menonjol sebelah ya. Skapulanya itu ada yang seperti itu juga ya. Nah, itu seperti ini. Atau bahkan memang ada skoliosis ya. Nah, skoliosis ya gitu ya. Nah, kalau ini lordosis, ini hiposis ya. Nah, skoliosis. Terus, nah ini ada. Lihat adanya kifosis torata atau lordosis lumbar. Nah, ini pokoknya itu bentuk-bentuk. Nah, jadi kalau bentuknya bengkong gini berarti skoliosis, kalau ke belakang lordosis, ke depan kifosis. Terus konveksitas posterior meningkat pada spondylosis dan ankylosing spondylitis. Ya, kelainan sendi lah di vertebra. Konveksitas anterior meningkat, terus di akut shock and ini kelainan kolumna vertebralis yang segmen thoracalis ya. Jadi kayak gini kan ini nggak lurus, ini lebih ke belakang gitu. Terus yang ini nah gitu. Nah, apa namanya? Oke, kalau orang sholat tuh kan kalau ruku, nah dia tuh di kalau normal itu lurus gitu, 90 derajat rukuk, orang rukuk ya. Nah tapi pada kelainan vertebralis ya itu biasanya gini bentuknya, jadi nggak bisa lurus ya. Terus atau dia apa namanya pada hiposis tuh lebih, nah kayak degek gitu. Nah terus inspeksi lateral bisa juga ini ya, sama ya, lordosis. Nah terus lumbalnya ini lebih ke berarti pada obesitas biasanya juga apa ya, jadi menebal gitu, tapi sebenarnya secara ini di vertebranya sih nggak gitu ini ya, itu biasanya pada obesitas. Terus nah dari anterior adanya simetri dinding dada, penanggulan kosta. Ini enggak ya. Terus short term ada spondylosis, severe osteoporosis, faktor vertebra multiple, apalagi kalau nah itu pada osteoporosis ya. Jika ada faktor vertebra multiple, mesti posturnya akan berubah ya. Pinggang, inflamasi, cicatrix, sinus, deformitas anggota gerak bawah, panggul, rotasi internal, eksternal. Nah itu berarti disuruh ini loh, ini itu lebih ke gangguan ya, rotasi internal, eksternal, fleksi ekstensi. Terus itu ini valgus. Oke sih,
mungkin merasa banyak banget. Nah, udah baca. Yang pelan-pelan score test. Kayaknya di video belum ada ya. Masih video yang terkena ada. Oh, tuh. Kata berani. Ortopedi sih ada, tapi beberapa hal yang belum ada. Yang di sini ada tapi dia itu nggak ada. Kenapa dok? Makanya dilakukan ya. Jadi sih nanti saya tanya teman-teman. Kita ketemu di pertemuan ketiga ya. Oke. Tapi mesti ada yang praktek. Kalau bisa berpasangan terus ada skenario nya gitu ya, skenario. Sebenarnya sepanjang proses kok nggak pernah ya, saya dapat belum pernah nih, tak tanya dulu ya. Ini vertebra. Sebenarnya ekstremitas sih. Atau mungkin saya yang belum ketemu vertebra ya. Coba nanti saya bertanyakan. Saya kemarin nggak ikut lainnya juga. Nggak tahu, tapi itu bareng-bareng gitu jadi bingung. Ikut sana ikut sini gitu. Yang ini malah enggak. Yang penting itu terus mungkin ini ya yang pakai coba nanti kalian pakai ini alatnya ada nggak sih? Ekstensi sama traksi itu mereka budgetnya juga ya. Terus membaca budgetnya. Terus nanti coba saya tanyakan lagi ke teman-teman yang di Kokoi mungkin. Kalian ada asistennya juga kah? Asisten. Ada latihan mandiri. Oh iya, ada mandiri ada. Ada kan? Pakai asisten. Oh Enggak. enggak, sama mandiri belajar sendiri. Kalau SL tidak ada asisten. Asisten itu lebih ke humjin ya. Ya, asisten lebih ke mengatur jadwal situ sama Oh informasi. gitu. Iya, asistennya lebih ke mengatur jadwal, bukan ya Sesuai dengan sebagai perantara dari skillab ke mahasiswa. Tendiran Enggak ada. mandiri gitu. Enggak ada. Dulu ada itu. Dulu ada, sekarang enggak. Oh, Gimana? enggak tahu dulu. hanya perantara. Hanya perantara dari skillab ke mahasiswa asisten. Gitu. Sehingga ada latihan-latihan apa tendiran dari asisten gitu. Mungkin juga ditendit oleh expertnya. Ya udah. Saya mohon maaf ya mungkin nggak maksimal tapi coba saya cari tahu untuk yang ini apakah vertebra juga diujikan terus sejauh mana disampaikan untuk bimbingan karena bimbingan itu cuma satu kali pertemuan terus ini 3 macam
pemeriksaan gitu. Terlalu banyak tuh. Dan ya, mungkin itu dulu. Oke, terima kasih dokter atas pemaparannya. Mungkin untuk sesi hari ini cukup sekian, kita